Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bertemu dalam belajar bahasa Arab dari Al-Qur'an dengan metode Understand Al-Quran the Easy Way. Masih bagian 1 tentang salat, kita masuk pelajaran 2B. Insyaallah pada pelajaran ini kita akan belajar tentang kata benda seperti muslim, mukmin, musyrik, kafir, soleh, dan bagaimana cara membuat bentuk plural atau jamaknya. Kita akan belajar tetap menggunakan TPI. Apa itu TPI? Total Physical Interaction. Artinya menggunakan semua bagian tubuh kita seperti telinga, mata, otak, mulut, tangan, dan hati kita. Baik, coba Anda praktekkan TPI dengan menggunakan TPI. Ikuti saya, dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan itu semuanya bersamaan. Sekali lagi, ikuti saya dengan gerakan, dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan bersamaan. Baik, kita revisi materi sebelumnya. Kita sudah belajar 6 kata ganti, huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Bisakah Anda sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan? Huwa, dia. Hum, ya, mereka. Anta, kamu. Ana, saya. Antum, kalian. Nahnu, kami. Baik, kita juga sudah belajari percakapan sederhana, pertanyaan dan jawaban. Ya, man huwa, siapa dia? Huwa muslim, dia orang Islam. Baik, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya dalam bahasa Arab? Man huwa? Huwa muslim. Man hum? Hum muslimun. Baik. Kemudian selanjutnya, anta, ana. Anta, ana. Antum, nahnu. Anta, ana. Antum, nahnu. Jawab pertanyaan saya dalam bahasa Arab. Man, anta? Ana muslim. Man antum? Nahnu muslimun. Ya. Baik, insya Allah hari ini kita masuk materi baru. Kita telah membagi materi menjadi beberapa bagian, sekitar 1 menit atau lebih. Setelah setiap bagian, Anda bisa berhenti, pause video ini, dan bisa berlatih dengan teman Anda, atau bisa melatih secara mandiri. Insya Allah dengan cara ini, Anda dapat mempelajari keseluruhan materi dengan mudah. Kegiatan ini insya Allah hanya memakan waktu sekitar 30 menit saja. Baik, kita mulai materi pertama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bahasa Arab kata itu ada 3 bentuk. Isim, fi'il, harf. Isim itu artinya kata benda. Contohnya seperti nama, kitabun, buku, Makkah, Mekah, atau sifat seperti muslim, mukmin. Yang kedua, fi'il. Artinya kata kerja. Fi'il adalah sesuatu yang menjelaskan tentang aktivitas yang kita lakukan. Seperti fataha, dia membuka, atau ya'malun, mereka bekerja. Dan yang ketiga adalah harf, partikel, atau sering juga langsung diterjemahkan huruf, yaitu sesuatu yang bergabung dengan kata benda atau kata kerja. Atau secara lebih sederhananya, harf ini, partikel ini adalah kata selain kata benda dan kata kerja. Baik, bisakah Anda ikuti saya menyebutkan 3 bentuk kata dalam bahasa Arab? Isim, fi'il, harf. Ikuti. Isim, fi'il, harf.
Sekali lagi, isim, fi'il, harf. Baik, ajarkan teman Anda atau belajar mandiri 1 menit. Baik, kita masuk materi yang kedua. Nah, dalam bahasa Arab itu ada kata benda, isim yang umum dan juga ada kata benda spesifik. Ya, ada yang bentuk umum, ada bentuk spesifik. Contoh bentuk umum adalah kitabun, artinya buku. Kitabun di belakangnya itu ada dhammatain, itu artinya buku. Kenapa dikatakan umum? Karena kita tidak tahu buku yang mana. Masih umum, buku, kitabun, ya. Nah, untuk membuatnya spesifik, kita menambahkan di depannya itu al, ya, ya al di depannya itu kita tambahkan untuk menjadikan kata benda kita menjadi spesifik. Kita bisa artikan al ini sebagai itu, ya. Sehingga ketika kita tambahkan al di kata kitabun, maka dia menjadi al-kitabu. Domaten di belakangnya menjadi hilang, menjadi al-kitabu. Nah, ketika kita tambahkan al pada sebuah kata, maka harakat domahnya hilang, al-kitabun menjadi al-kitabu. Artinya juga berubah, al-kitabu artinya buku itu. Kita sudah jelas buku yang mana. Kitabun, al-kitabu. Oke, baik, ajarkan teman Anda. Kita masuk materi 3. Contoh praktek penggunaan penambahan kata ad. Ya. Kata muslim, Anda sudah tahu artinya muslim, mukmin, salih, kafir, musyrik. Muslim kita sering menerjemahkan sebagai orang Islam. Mukmin artinya orang beriman. Saleh orang baik. Kafir orang tidak beriman. Musyrik orang yang menyekutukan Allah. Muslim ketika kita jadikan dia spesifik, kita tambahkan al di depannya menjadi al-muslimu. Mukmin, al-mukminu. Salih, as-salihu. Kafir, al-kafiru. Musyrik, al-musyriku. Baik, bisakah Anda sebutkan kata al-muslimu ketika saya ucapkan muslimun, maka Anda jawab dengan al-muslimu. Ketika saya ucapkan mukminun, Anda ucapkan al-mukminu. Dan seterusnya. Baik, bisakah Anda ikuti? Muslimun, al-muslimu. Mukminun, al-mukminu. Salihun, as-salihu. Kafirun, al-kafiru. Musyrikun, al-musyriku. Sekali lagi. Muslimun, spesifiknya al-muslimu. Mukminun, al-mukminu. Salihun, as-salihu. Kafirun, al-kafiru. Musyrikun, al-musyriku. Baik, ajarkan. Ajarkan teman sebelah Anda atau pause. Silakan ulangi secara mandiri. Kita lanjutkan materi yang keempat. Baik. Untuk memudahkan pelajaran kita, harakat di huruf terakhir kita hilangkan. Contoh muslimun, ada harakat dhammatain, maka kita hilangkan dhammatain, kita cukup mengucapkan muslim. Begitu juga mukminun, kita cukup mengucapkan mukmin. Salihun, kita cukup ucapkan salih. Ini untuk memudahkan pembelajaran kita. Baik, sekarang kita masuk bagaimana cara membuat jamak, membuat bentuk plural. Muslim, muslimun, itu secara bahasa ketika dia berubah menjadi jamak, maka kita baca muslimun, ada tambah huruf waw dan nun di belakangnya. Ketika dia di belakangnya dhammatain, muslimun, maka jamaknya muslimun. Tapi ketika di belakangnya itu fathatain atau kasratain, man, min, an, in, musliman atau muslimin, maka bentuk jamaknya muslimin. Tapi untuk memudahkan kita belajar, kita hanya ucapkan muslim dan jamaknya muslimun atau muslimin. Baik. Saya minta Anda untuk menyebutkan bentuk jamak dari kata yang saya ucapkan. Ya, seperti muslimun,
muslimun, muslimin. Ya, baik. Ikuti saya sebutkan bentuk jamak dari kosakata yang saya ucapkan. Muslim, muslimun, muslimin. Mukmin, mukminun, mukminin. Salih, jamaknya. Salihun, salihin. Kafir, kafirun, kafirin. Musyrik, musyrikun, musyrikin. Baik, sekali lagi. Muslim, muslimun, muslimin. Mukmin, mukminun, mukminin. Salih, salihun, salihin. Kafir, kafirun, kafirin. Musyrik, musyrikun, musyrikin. Baik, alim. Ajarkan teman Anda. Pause atau review secara mandiri. Baik, kita lanjut ke yang kelima. Ciri kata benda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ciri kata benda itu apa yang mencirikan kata benda? Cirinya adalah ada al di awal katanya. Di awal kata ada al. Ada al di permulaan atau di bagian akhirnya itu ada an, ada in, an, atau in, at. Ya, seperti kata muslimat. Tapi kita tidak pelajari dulu ini, nanti akan kita pelajari. Ya. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimun, muslimin, muslimat. Apa ciri kata benda? Bisa kita ulangi. Al di awal atau di akhir ada in, an, atau in, at. Apa ciri kata benda? Al di permulaan atau di akhirnya ada in, an, in, at. Baik, ajarkan. Oke, ini adalah ciri kata benda. Ada al di depan atau an, in di akhir atau in, at di akhir katanya. Kita masuk ke yang materi yang keenam. Kita sudah pelajari di materi sebelumnya tentang 6 kata ganti. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Baik, sekarang saya minta Anda menyebutkan arti dari bahasa Arab yang saya ucapkan. Huwa muslim, sebutkan artinya. Dia orang Islam. Hum muslimun, mereka orang-orang Islam. Anta muslim, ya kamu orang Islam. Sebutkan artinya. Ana muslim, saya orang Islam. Antum muslimun, kalian orang-orang Islam. Nahnu muslimun, kami orang-orang Islam. Sekarang ikuti ucapan saya, cukup bahasa Arabnya saja. Huwa muslim, huwa muslim. Hum muslimun, hum muslimun. Anta muslim, anta muslim. Ana muslim, ana muslim. Antum muslimun, antum muslimun. Nahnu muslimun, nahnu muslimun. Baik, ajarkan. Baik, di bagian 7 kita masuk dengan menambahkan satu kata baru, yaitu kata tanya. Kata untuk bertanya. Hal artinya apakah? Hal artinya apakah? Kata ini terdapat di dalam Al-Quran lebih kurang sebanyak 93 kali. Baik,
Di percakapan sebelumnya kita sudah pelajari huwa muslim, dia orang Islam. Sekarang kita gunakan tambahan kata bertanya. Hal huwa muslim, apakah dia orang Islam? Maka ketika ada kalimat pertanyaan kita jawab iya. Dalam bahasa Arab iya itu na'am. Na'am. Huwa muslim. Iya, dia orang beriman. Ya, sangat mudah, sangat simpel. Tambahkan hal. Hal apakah huwa muslim? Kita tunjukkan sebelah kanan kita, huwa muslim. Kita jawab na'am, huwa muslim. Iya, dia muslim. Baik, sekarang bisakah Anda menjawab pertanyaan saya dalam bahasa Arab? Hal huwa muslim? Na'am, huwa muslim. Hal hum muslimun? Na'am, hum muslimun. Sekali lagi. Hal huwa muslim? Na'am, huwa muslim. Hal hum muslimun? Na'am, hum muslimun. Baik. Kemudian anta, ana, antum, nahnu. Anta, ana, antum, nahnu. Jawab pertanyaan saya. Hal anta muslim? Na'am, ana muslim. Hal antum muslimun? Na'am, nahnu muslimun. Sekali lagi. Hal anta muslim? Na'am, ana muslim. Hal antum muslimun? Na'am, nahnu muslimun. Baik, ajarkan teman Anda. Pause, ajarkan teman Anda. Alim atau latihan mandiri 1 menit. Baik, kini kita masuk tips belajar. Gunakan atau hilang. Yang saya maksudkan di sini adalah otak kita. Gunakan otak kita atau dia akan hilang. Kita jarang menggunakan bahkan 5% hingga 20% dari otak kita. Setidaknya dalam hal kapasitasnya. Bagi yang berusia lanjut, yang sudah senior, itu menurut penelitian hanya sekitar 3% sel otak yang akan mati ketika kita mencapai usia 60 tahun. Jadi jangan biarkan syaitan menyesatkan kita dengan mengatakan bahwa sekarang kita sudah tua dan tidak bisa belajar bahasa Arab. Ingat, Anda masih memiliki 97% dari kapasitas otak Anda. Bagian otak dan otot itu latihan adalah suatu karusan. Bagi otak dan otot, ya, latihan suatu karusan. Terlebih penting bagi mereka yang sudah tua. Kalau tidak dilatih, sel-sel otak akan mati. Maka untuk melatih mereka, sel-sel otak tadi, kenapa tidak kita gunakan untuk mempelajari Al-Quran? Selain kita mendapatkan otak kita yang sehat, sel-selnya itu bagus, kita juga mendapatkan pahala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah di akhir pelajaran kedua ini kita sudah belajar lebih kurang 27 kosakata yang tersebut dalam Quran hampir 8.638 kali. Lihat baterai sebelah kiri slide itu sudah naik di angka 8.638. Ingat ada sekitar 4.500 kosakata yang terdapat dalam Quran hampir sebanyak 10.000 kali. Ingat 7 tugas individu, 2 pada tilawah, baca Al-Quran dari mushaf 5 menit, kemudian dari hafalan 5 menit, dan juga belajar buku dan juga mufradat, dengarkan MP3 kosakata, terjemahan kosakata, kata-kata, sebarkan khusus ini supaya banyak orang lebih tahu dan bisa menguasai bahasa Arab, dan praktekkan untuk membaca surat berbeda dalam sholat kita. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan diri sendiri, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu, dan juga doakan teman yang sedang belajar bahasa Arab, semoga kita digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah jadilah guru, ya. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajarkannya. Anda sudah tonton video ini, maka untuk supaya menguasai, jadilah guru, ajarkan teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda. Baik, semoga Allah menolong kita untuk membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkan, menyebarkan, menghafal Al-Quran. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.